Saudara-saudara, sekarang kita akan bersama-sama mempelajari apa itu arti taat kepada hukum. Sebelumnya marilah kita lihat contoh-contoh pelanggaran hukum yang ada di kehidupan sekitar kita. Korupsi. Korupsi adalah salah satu contoh pelanggaran hukum pidana. Kita bisa lihat tersangka korupsi pada tahun 2017 ada beberapa kepala daerah yang melakukan tindakan korupsi. Contoh berikutnya, pelanggaran hukum adalah terorisme. Terorisme juga termasuk ketidaktaatan kepada hukum. Kita bisa melihat contoh para teroris yang ada di gambar di depan kita ini. Berikutnya, saudara, tawuran pelajar. Tawuran pelajar juga suatu tindakan yang melanggar hukum. Dalam gambar, saudara bisa lihat anak-anak pelajar membawa senjata, membawa celurit, saling menyerang satu sama lain. Tentu ini pelanggaran hukum, membahayakan kehidupan, membahayakan nyawa orang lain. Contoh yang terakhir adalah pelanggaran hukum di dalam bidang lalu lintas, sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Pelanggaran hukum, misalnya tidak mentaati rambu, sehingga menimbulkan kecelakaan, melanggar batas kecepatan yang ditentukan, sehingga menimbulkan kecelakaan, berkendara dengan bermain handphone, juga menimbulkan kecelakaan. Baiklah, saudara-saudara, kita sudah melihat sekedar contoh apa itu pelanggaran hukum. Untuk pelanggaran hukum banyak sekali, ada hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi, dan seterusnya. Tapi yang pasti, pelanggaran adalah sesuatu yang tidak baik dan akan menyebabkan hal-hal yang tidak baik pula. Nah, sekarang kita akan belajar bersama apa arti dari ketaatan kepada hukum. Ketaatan kepada hukum itu apa?
Tadi kita sudah melihat beberapa slide. Sekarang kita akan mempelajari bersama apa artinya taat kepada hukum. Saudara-saudara, saudara sudah sering mendengar, sering berdiskusi tentang perlunya orang Kristen menghormati pemerintah. Tentu saja, maksudnya dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Mengapa? Karena pemerintah itu berasal dari Tuhan juga. Kita bisa baca di dalam Roma 13 ayat 1 sampai 7. 1 Petrus 2 ayat 13. Menghormati pemerintah artinya juga mematuhi dan melaksanakan peraturan-peraturan, hukum-hukum, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang ada yang sudah diputuskan oleh pemerintah, yang tentu disetujui oleh kita semua. Dan hukum-hukum itu ditujukan untuk kebaikan dan kesejahteraan bersama. Yesus pernah memberikan contoh dan juga memberikan perintahnya bahwa kita harus taat membayar pajak sebagaimana perintahnya. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Markus 12 ayat 17. Jadi saudara-saudara, orang Kristen harus dapat menjadi garam dan terang dunia. Menjadi contoh atau teladan bagi orang lain dalam melaksanakan norma-norma, hukum-hukum, aturan-aturan, dan juga melakukan kebaikan dan kebenaran dalam kehidupan bersama, supaya nama Tuhan dimuliakan. Ketaatan kita kepada hukum juga dilandasi adanya fungsi hukum bagi manusia. Apa itu fungsi hukum bagi manusia? Menurut Luther, hukum mempunyai dua fungsi, yaitu pertama, hukum memberi aturan kepada masyarakat dan melindungi masyarakat daripada kejahatan. Yang kedua, hukum menolong manusia untuk mengerti dosanya, hingga ia bertobat dan percaya kepada Allah. Ahli lain yang mempunyai pendapat sama dengan Luther, yaitu Melanchthon, mengatakan fungsi hukum yang terpenting ialah mencerminkan dosa manusia sehingga ia mengetahui dosanya dan mau bertobat. Calvin juga punya pandangan yang sama, bahwa fungsi yang terpenting dari hukum adalah menolong orang mengerti kehendak Allah mengenai perbuatannya. Ketaatan dan kesetiaan kepada hukum, ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan Allah
akan membawa kepada ketaatan kepada hukum. Hukum yang positif yang diperlakukan oleh pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengapa? Karena Allah adalah sumber dan pusat dari semua yang baik dan benar. Karena Tuhan Allah adalah hakim agung dan hakim yang terakhir untuk memutuskan apa yang benar dan apa yang salah. Mazmur 75 ayat 8, Yeremia 11 ayat 20, dan Kisah Rasul-Rasul 17 ayat 31. Kehendak Tuhan Allah itu dinyatakan di dalam hukumnya. Kehendak Tuhan Allah itu dinyatakan di dalam perintahnya. Kehendak Tuhan Allah itu dinyatakan di dalam kaidah-kaidahnya. Jadi kita harus taat kepada hukum Tuhan. Tindakan kita baik apabila kita tidak melanggar hukum-hukum Tuhan. Kalau kita melanggar, kalau kita berbuat dosa, itu berarti kita melanggar hukum Tuhan Allah. 1 Yohanes 3 ayat 4. Lalu apa yang dimaksud hukum Allah itu? Yang mana hukum Allah? Yang termasuk hukum Tuhan Allah adalah hukum Taurat dan hukum kasih. Hukum Taurat artinya hukum ajaran yang diberikan oleh Tuhan. Dalam arti khusus, Taurat adalah hukum 10 perintah Allah atau Dekalog. 10 perintah Allah. Atau juga kelima kitab Nabi Musa yang juga disebut Pentateuch, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Di dalam arti luas, saudara-saudara, Taurat adalah segenap kitab perjanjian lama. Lalu apa hukum kasih? Hukum kasih ialah hukum yang diperintahkan Yesus, yang merupakan ringkasan dari hukum Taurat, yang kita semua sudah tahu, dan sering membaca, mendengarkan dalam ibadah, yaitu dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah terkandung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi saudara-saudara, ketaatan kepada hukum itu ditunjukkan pada perilaku mengasihi kepada Tuhan Allah dan sesama. Saya ulangi lagi, ketaatan kepada hukum itu ditunjukkan pada perilaku kita yang mengasihi Tuhan Allah dan sesama. Orang yang mengasihi Tuhannya dan mengasihi sesamanya pasti tidak akan melanggar hukum. Kalau melanggar hukum, berarti belum mengasihi Tuhan dan sesama. Orang yang mengasihi Tuhan dan sesamanya pasti tidak akan melakukan kekerasan. Tidak akan menganiaya.
tidak akan menipu, tidak akan menyerang, tidak akan korupsi, tidak akan melanggar aturan lalu lintas, dan masih banyak lagi. Kalau masih melanggar, artinya kasih kita kepada Tuhan Allah dan sesama harus dievaluasi. Sekali lagi, orang yang mengasihi Tuhan dan sesamanya harus mestinya tidak melanggar hukum. Bahkan menurut Yesus, sekalipun terhadap orang yang membenci diri kita, kita tidak akan berbuat jahat. Sekalipun orang memusuhi kita, mengancam kita, membenci kita, tidak suka sama kita, kita harus tetap mengasihinya. Tidak lalu kita mengancam, memukul, menyerang, karena itu berarti kita melanggar hukum. Karena itu berarti kita tidak mengasihi. Kita ingat dalam 1 Yohanes 3 ayat 15. Orang yang membenci saudaranya identik dengan seorang pembunuh. Orang yang membenci saudaranya identik dengan seorang pembunuh. Jadi saudara-saudara, orang yang mengasihi Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh tidak akan melanggar hukum-hukum yang ditetapkannya. Orang yang mengasihi sesamanya dengan sungguh-sungguh tidak akan melanggar hukum-hukum Tuhan. Sehingga pada gilirannya kita akan membawa terang di dalam kepatuhan kita terhadap hukum-hukum yang positif yang berlaku dalam kehidupan kita bersama, kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Kemudian saudara, secara singkat, pengertian atau makna dari ketaatan kepada hukum. Sekali lagi kuncinya, taat kepada hukum itu, hukum yang berlaku itu dimulai dari ketaatan kita mengasihi Tuhan dengan sesama. Kalau itu kita lakukan, pasti dengan sungguh-sungguh, pasti kita tidak akan melanggar hukum yang berlaku dalam kehidupan bersama kita. Karena hukum yang berlaku bertujuan untuk menjaga kehidupan bersama kita, menjaga ketertiban, menjaga keadilan, dan seterusnya. Demikian saudara, semoga Tuhan memberkati kita, menolong kita di dalam kita belajar mentaati hukum. Sampai jumpa lagi di dalam kuliah yang lain dengan topik yang lain.